Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian wahyu dan cara Allah menyampaikan wahyu kepada malaikatnya. Pengertian wahyu secara etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab waha yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Sementara pengertian wahyu secara istilah syar'i adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Cara Allah menyampaikan wahyu kepada malaikatnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebutkan bahwa Allah berbicara langsung kepada para malaikat ketika menurunkan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ila fi ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Zahra, NIM 43030210007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Gifari. Yang kedua, cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ketika Allah hendak memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, maka yang pertama, Allah turunkan wahyu secara langsung, baik melalui mimpi atau mengajak berbicara di balik hijab. Yang kedua, Allah menurunkan melalui perantara, yakni Allah sampaikan pada malaikat, lalu malaikat itu datang langsung kepada Nabi dan menyampaikan wahyu atau menjelma menjadi seorang laki-laki, lalu menyampaikan wahyu itu kepada Nabi. Yang ketiga, cara malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Cara pertama, dia Rasulullah mendengar suara seperti suara dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat buat Rasul. Cara yang kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Cara ini lebih ringan daripada cara pertama, karena adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Desta. Kepada yang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Safa. Yang selanjutnya adalah mengenai ayat pertama dan terakhir yang turun, yaitu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ayat terakhir yang turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munakhanifatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wa nathiyatu wa ma akala sabu'u illa ma zakkaitum wa mazubiha ala nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun al yawma
al-yauma yaisaladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yauma akmaltu lakum dinakum wal atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama madina famanid turrofi masotin ghairo mutajanifin liismin innallaha ghafurur rahim, yang artinya yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukku, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.